Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan menyampaikan materi mengenai pemanfaatan dan tindak lanjut hasil penelitian sesuai kurikulum 2013. Anggota kelompok 13 terdiri dari yang pertama Elisa Pratiwi, yang kedua Desti Galuh Sapitri, dan yang terakhir Karisma Sofi Nur Aisyah. Pembahasan yang akan disampaikan ada 3, yaitu yang pertama pemanfaatan dan tindak lanjut hasil penilaian, yang kedua remedial dan pengayaan, dan yang terakhir kriteria kenaikan kelas. Baik, hasil penilaian dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan dan perkembangan peserta didik, baik dari aspek sikap, kemampuan pengetahuan, maupun kemampuan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan tersurat dalam kurikulum. Perilaku sikap spiritual dan sosial yang dicatat dan diamati menjadi dasar untuk tindak lanjut oleh pihak sekolah. Bila mana kurang baik, maka tindak lanjut berupa pembinaan terhadap peserta didik. Hasil penilaian sikap sebaiknya segera ditindaklanjuti saat pembelajaran maupun setelah pembelajaran. Hal ini diharapkan sebagai bentuk penguatan bagi peserta didik yang telah menunjukkan sikap baik dan menjadi motivasi untuk memperbaiki sikap yang kurang baik. Hasil penilaian memberikan gambaran tingkat keberhasilan pendidikan. Hasil penilaian pengetahuan dan keterampilan dianalisis untuk mengetahui ketercapaian peserta didik dan mengidentifikasi apakah peserta didik sudah mencapai kriteria ketercapaian atau KKM. Berdasarkan hasil penilaian, kita dapat menentukan langkah selanjutnya atau upaya untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar oleh pendidik, orang tua, satuan pendidikan atau sekolah, peserta didik maupun pemerintah. Hasil penilaian harus segera diinformasikan kepada peserta didik sebagai asesmen as learning, sebagai pendidik, assessment for learning, dan satuan pendidikan selama proses pembelajaran berlangsung atau setelah proses pembelajaran atau setelah 1 semester pembelajaran. Yang selanjutnya ada pengayaan dan remedial. Pengayaan merupakan program pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah melampaui KKM, dan fokus pengayaan berada pada pendalaman dan perluasan dari kompetensi yang dipelajari. Sedangkan remedial merupakan program pembelajaran yang diperuntukkan bagi peserta didik yang belum mencapai KKM dalam suatu kompetensi dasar tertentu. Pembelajaran remedial ini diberikan segera setelah peserta didik diketahui belum mencapai KKM. Pelaksanaan pembelajaran remedial disesuaikan dengan jenis dan tingkat kesulitan peserta didik yang dapat dilakukan dengan cara A. Pemberian bimbingan secara individu. Hal ini dilakukan apabila ada beberapa anak yang mengalami kesulitan yang berbeda-beda sehingga memerlukan bimbingan secara individu. B. Pemberian bimbingan secara kelompok. Hal ini dilakukan apabila dalam pembelajaran klasikal ada beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan yang sama. C. Pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda. Pembelajaran ulang dilakukan apabila semua peserta didik mengalami kesulitan dengan cara penyederhanaan materi, variasi cara penyajian, penyederhanaan tes atau pertanyaan. D. Pemberian tugas-tugas latihan secara khusus. Dalam rangka pelaksanaan remedial, tugas-tugas latihan perlu diperbanyak agar peserta didik tidak mengalami kesulitan dalam mengerjakan tes ulangan. Dan yang terakhir, pemanfaatan tutor sebaya, yaitu peserta didik dibantu oleh teman sekelas yang telah mencapai KKM, baik secara individu maupun secara berkelompok. Manfaat dari strategi tersebut yaitu A. Meningkatkan motivasi peserta didik selama mengikuti pembelajaran remedial, karena peserta didik mempunyai kesempatan untuk memperoleh nilai yang maksimal. B. Sesuai dengan prinsip belajar tuntas atau master learning, sehingga peserta didik berhak untuk mendapatkan capaian kompetensi terbaik. Bentuk pelaksanaan pembelajaran pengayaan dapat dilakukan melalui 2 tahapan. Yang pertama, belajar kelompok, yaitu sekelompok peserta didik yang memiliki minat tertentu di bidang tugas untuk memecahkan permasalahan. Membaca di perpustakaan terkait dengan kompetensi dasar yang dipelajari pada jam pelajaran sekolah atau di luar jam pelajaran sekolah.
Permasalahan yang diberikan kepada peserta didik berupa pemecahan masalah nyata. Selain itu, secara kelompok peserta didik dapat diminta untuk menyelesaikan sebuah proyek atau penelitian ilmiah. Yang kedua, belajar mandiri, yaitu secara mandiri peserta didik belajar mengenai sesuatu yang diminati, menjadi tutor bagi teman yang membutuhkan. Kegiatan pemecahan masalah nyata, tugas proyek, ataupun penelitian ilmiah juga dapat dilakukan oleh peserta didik secara mandiri jika kegiatan tersebut diminati secara individu. Selanjutnya ada kriteria kenaikan kelas sesuai dengan kurikulum 13. Kriteria kenaikan kelas dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama kompetensi inti 1 dan kompetensi inti 2 menyangkut sikap dan tingkah laku minimal bernilai B atau baik. Yang kedua, nilai pengetahuan atau kompetensi inti 3 dan keterampilan atau kompetensi inti 4 harus tuntas. Yang ketiga, mata pelajaran dengan KBM atau ketuntasan belajar minimal yang tidak tuntas tidak lebih dari 3. Jadi, dikatakan naik kelas jika sikap dan tingkah laku peserta didik dinilai baik, serta sanggup memenuhi kriteria minimal penilaian untuk pengetahuan dan keterampilan di sekolah. Predikat minimal nilai untuk pengetahuan dan keterampilan didasarkan pada KBM masing-masing sekolah dan berdasar pada persyaratan sesuai Kemendikbud nomor 23 tahun 2016 sanggup disimpulkan bahwa kenaikan kelas pada peserta didik harus memenuhi kriteria tersebut. Lalu ada pelaksanaan penilaian sesuai kurikulum 13. Teknik pelaksanaan penilaian terdiri dari 3 teknik, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Penilaian sikap menggunakan 3 metode, yaitu observasi, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Yang pertama, observasi, contohnya pengamatan perilaku siswa pada saat di sekolah, seperti saat bertanya pada guru, menyapa guru jika bertemu, penilaian keaktifan di kelas, dan biasanya ada lembar observasi yang isinya catatan perilaku peserta didik. Untuk penilaian diri dan penilaian antar teman, biasanya guru membuatkan tabel penilaian sikap yang jika penilaian diri diisi oleh diri sendiri dan penilaian antar teman diisi oleh teman. Penilaian pengetahuan menggunakan 3 metode, yaitu tertulis, lisan, penugasan. Tertulis, contohnya ulangan harian dan lainnya yang berbentuk tulisan. Lisan contohnya, saat pembelajaran, guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik dan dijawab langsung menggunakan lisan. Penugasan contohnya, tugas harian, tugas kelompok, dan lainnya dengan jangka waktu pengumpulan. Penilaian keterampilan menggunakan 3 metode, yaitu kinerja, proyek, dan portofolio. Kinerja contohnya seperti praktik olahraga atau lainnya. Proyek contohnya seperti saat presentasi kelompok, dan portofolio contohnya membuat sebuah prakarya. Yang terakhir, pengolahan hasil belajar sesuai kurikulum 13. Ada penilaian proses, penilaian diri, penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, dan ujian sekolah. Untuk penilaian proses ini dilaksanakan berkelanjutan. Jadi, untuk mengetahui perkembangan pemahaman belajar siswa. Dan untuk penilaian diri dilaksanakan tiap akhir semester. Lalu penilaian harian ini dilaksanakan setiap akhir pembelajaran suatu kompetensi dasar atau biasa disebut dengan ulangan harian. Ada lagi penilaian tengah semester. Ini dilaksanakan di pekan 8 sampai 9 suatu semester atau biasa disebut dengan ulangan tengah semester. Dan ada penilaian akhir semester. Ini dilaksanakan di akhir semester atau bisa disebut dengan ulangan akhir semester (UAS). Dan ada ujian sekolah yang dilaksanakan di akhir tahun belajar satuan pendidikan. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.